atau Pangeran Panjunan. Ia adalah seorang keturunan Arab yang memimpin sekelompok imigran dari Baghdad dan kemudian menjadi murid Sunan Gunung Jati. Masjid Merah Panjunan terletak di sebelah sudut jalan Kampungan Panjunan, kampung di mana terdapat banyak pengrajin tembikar atau jum. Masjid Panjunan semulanya bernama Musola At-Tahiyah. Masjid Merah Panjunan terletak di tengah permukiman warga yang dikenal Kampung Arab di Jalan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Statusnya yang bersejarah membuat masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Cirebon. Masjid ini dibangun pada tahun 1480 Masehi oleh Syekh Syarif Abdurrahman atau dikenal Pangeran Panjunan. Mulanya, Pangeran Panjunan mendirikan sebuah musola dengan arsitektur Arab dan Tiongkok. Musola tersebut sengaja didirikan oleh Syarif Abdurrahman sebagai tempat ibadah bagi keturunan Arab yang datang ke Cirebon untuk berdakwah ataupun berdagang. Lama-kelamaan, musola tersebut berubah menjadi sebuah masjid dengan warna merah sebagai warna dominan, sehingga sering dikenal juga sebagai Masjid Merah Panjunan. Ya, Abdurrahman hijrah ke Cirebon. Dia sini, bermukim di sini di Kesambangan, akhirnya, nah itu masih kecil-kecil tuh, si Abdurrahman, si Abrohim, 51 Fatimah Mujahimah Baghdadi sama saya Maulana Sarif Dofi. Kalau saya Sarif Dofi itu belajar di negeri Baghdad untuk mendampingi membantu ayahandanya bekerja. Yang bertiga ini turun ke tanah Jawa, itu juga diberi benjangan sama Syekh Junaid. Syekh Junaid itu gurunya saya Maulana Abdurrahman di Al-Baghdadi. Jangan-jangan dia sana dari kita jadi pesantren, diberi kemahiran, hanya ditugaskan untuk ke Pulau Jawa menemui sepupunya saya Datuk Lafi atau bibinya yang ingat Halimah Mujahimah Baghdadi. Yaitu dia hijrah ke sini membawa tiap pasukan itu, tiap kapal itu membawa 300 pasukan. Nah, pasukan itu ahli dalam pengelola seperti bangunan, ahli dalam agama, perjalanan sudah komplit ini. Jadi, nah itu dia turun ke tanah Jawa ini, dia mencari sendiri. Itu ketemulah di desa penambangan, Sambangan itu menjadi itu ngobrol sambil dia oleh-oleh dari Baghdad membuat berapa, sampai dia menyebutkan gambar berapa hampir ke proses Pulau Jawa itu hanya di suatu saat dia diberi mandat oleh Datuk Lafi untuk membuat masjid. Hanya dilaksanakan sambil dapat sambil ini berapanya terciptalah di sini di tahun 1480. Kalau pemikiran berapa 1464. Hari 1464 dan tanah Jawa ini masih kami di Jawa kami di masjid dengan anak wali kecil jadi Islam di Pulau Jawa itu berkembang besar itu barulah para ustadz datang dan wali dan ini ribu-ribu lah terjadilah 9 wali. Sebagai penasihatnya, pembimbingnya itu saya Maulana Abdurrahman sendiri. Kemudian dengan wali saya itu jauh ini sambil mengandung gabah lagi, tinggal pada gabah, kami dalam pada itu mulai Islam besar. Dijodohkanlah saya mau apa saya sendiri itu dengan masyarakat Baghdad. Itu baru membuka penutupan karena sama mandi yang ada perempuan
akhirnya panggil nih mau calon wali nih. Nah wali akhirnya kumpul-kumpul terciptalah Sakti Palate itu 1570. 1570 selesai. Nah, di sini dikhususkan tapakurnya wali Allah. Wali Allah tapakur sini, termasuk yang Panjunan. Sehari-harinya tapakur, sholat, musyawarah, apa di sini dia bukan Tuhan, bukan di Gunung Jati. Kalau Gunung Jati itu tempat untuk kita belajar ngaji. Nah setelah belajar ngaji selesai, yang beda karena ini kan tiga unsur dari Buddha, Hindu, dan Islam. Jadi pedoman-pedoman dari keislaman yang mengakui Islam itu hanya Buddha dan Hindu. Karena di Taurat itu ada Injil itu menunjukkan umumnya Islam. Karena makanya walimu itu bercimpung dengan Islam, Buddha dan Hindu. Nggak ada Kristen. Kalau Kristen hanya pemberian dari kirim-kirim ini, John-Kip. Jadi asal mula sejarah ini dari Syekh Maulana Abdul Rahman sendiri yang membangun, anak dari Syekh Maulana Sulaiman Nata dari Ningrat. Dia Raja Baghdad. Nah, kemudian Raja Baghdad ini punya adik bernama Halimah Mujahid Baghdadi, dinikahi oleh Syekh Datul Kafi.